Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia Novianti dari kelas 11 TJKTB. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan komponen-komponen komputer. Yang pertama ada pengertian komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian-bagian atau sekumpulan perangkat penting yang membantu sistem komputer. Setiap komponen memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan untuk menjalankan tugas komputasi. Lalu ada jenis komponen komputer. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras atau komponen yang memungkinkan penggunaan untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Yang kedua ada perangkat processing. Perangkat processing bisa dibilang merupakan komponen utama pada komputer. Ketiga ada perangkat output. Perangkat output adalah komponen yang bertugas untuk mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bahasa bingung dan mengubahnya menjadi bentuk atau tindakan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Ada yang keempat ada perangkat storage. Perangkat storage adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Lalu di sini ada contoh perangkat input dan fungsinya. Keyboard adalah perangkat input yang memiliki fungsi untuk memasukkan data berupa teks, angka, simbol, dan perintah khusus melalui tombol-tombol yang tersedia. Lalu ada mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Lalu ada webcam. Webcam merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa video atau gambar ke komputer. Lalu ada scanner. Scanner memiliki fungsi untuk mengonversi dokumen cetak menjadi data digital yang dapat dibaca oleh komputer. Lalu ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa suara ke komputer. Ada contoh perangkat processing dan fungsinya. Ada CPU. CPU adalah perangkat processing yang bertugas untuk mengatur alur keluar masuk data dan melakukan tugas untuk melakukan pemrosesan semua data atau instruksi di komputer. Ada GPU atau Graphic Processing Unit, memiliki fungsi yang mirip dengan CPU, yaitu untuk memproses data. Akan tetapi pemrosesan data pada GPU spesifik hanya dilakukan untuk data garis. Lalu ada RAM. RAM adalah perangkat processing yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses CPU ketika membutuhkan. Data sementara pada RAM bakal hilang ketika komputer mati. Yang ketiga ada contoh perangkat output dan fungsinya. Ada monitor. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Lalu ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak secara fisik data atau dokumen digital yang terdapat di komputer. Lalu ada speaker. Speaker berfungsi untuk menghasilkan suara atau audio. Ada earphone. Earphone mempunyai fungsi sama dengan speaker, yaitu menghasilkan suara atau audio. Tapi audio yang dikeluarkan earphone hanya bisa didengar oleh satu orang. Lalu yang keempat ada contoh perangkat storage dan fungsinya. Ada HDD atau hard drive atau hard disk drive adalah media penyimpanan berbasis dengan cakram magnetik, fungsinya untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Ada SSD atau solid state drive, mempunyai fungsi yang mirip dengan HDD, akan tetapi perangkat ini menggunakan chip untuk menyimpan data. Lalu ada USB drive. USB drive adalah perangkat penyimpanan portable yang dapat dihubungkan ke komputer melalui port USB. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data dengan mudah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.